Ada 3 tingkatan ikhlas. Akan berbahaya jika amal kita tidak termasuk salah satu di dalamnya. Ruhnya amal itu ikhlas. Jika jasad tanpa ruh, maka jasad itu tidak bisa bergerak dan tidak bisa memberi manfaat. Pentingnya keikhlasan ini didasarkan atas 2 alasan, yaitu pertama, keikhlasan memiliki banyak faedah, yaitu penerimaan amal ibadah dengan baik di sisi Allah, dan ia akan mendapatkan keuntungan berupa pahala yang besar. Kedua, adanya ancaman siksa dan bahaya bagi yang meninggalkan ikhlas. Amalmu akan ditolak oleh Allah. Berdasarkan hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah zat yang maha tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang berbuat dengan menyertakan selain aku akan memusuhinya. Sesungguhnya aku tidak akan menerima amal perbuatan, kecuali yang murni hanya dipersembahkan untukku." Keikhlasan terbagi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, ikhlas karena Allah, yang merupakan tingkat paling tinggi di dalam ikhlas. Pada tingkatan ini, orang yang melakukan amalan atau ibadah tidak memiliki tujuan apapun, selain hanya karena menuruti perintah Allah semata. Ia menyadari bahwa dirinya adalah hamba atau budaknya Allah, sedangkan Allah adalah Tuannya. Maka baginya sudah selayaknya seorang hamba taat dan patuh, serta menuruti apapun yang diperintahkan oleh Tuannya, tanpa berharap mendapatkan imbalan apapun. Ia pun tak peduli apakah kelak di akhirat Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau neraka. Ia hanya berharap ridho Allah. Adapun tingkatan ikhlas yang kedua, ikhlas karena akhirat, melakukan ibadah dan amal soleh karena Allah, agar diberi bagian-bagian akhirat, seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan menikmati berbagai macam kelezatannya. Pada tingkatan kedua ini, orang yang beramal melakukan amalannya karena Allah. Namun di balik itu, ia memiliki keinginan agar dengan ibadahnya kelak di akhirat, ia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Tingkatan ikhlas yang ketiga, ikhlas karena dunia. Tingkatan ikhlas ini adalah beribadah karena mengharapkan balasan di dunia. Misalnya seseorang melakukan ibadah, membaca surat Al-Waqiah, dan sholat duha, dengan harapan bisa mendapat kekayaan, mengeluarkan sedekah berharap mendapat rezeki yang berlipat ganda. Hal yang demikian ini masih tetap dianggap sebagai ikhlas, karena agama sendiri menawarkan imbalan tersebut ketika memotivasi umat untuk melakukan suatu amalan tertentu. Hanya saja tingkat keikhlasannya adalah tingkat paling rendah. Lalu bagaimana bila seseorang melakukan suatu amalan dengan motivasi selain 3 hal di atas? Semisal orang beribadah dengan harapan akan dipuji dan dianggap orang lain, sebagai orang yang taat, mencari ilmu dengan harapan agar dihormati orang lain, sebagai orang yang alim. Yang demikian itu termasuk sikap ria dan tercela, bukan ikhlas. Selain ketiga motivasi di atas adalah ria yang tercela. Ya Allah ya Rob, bimbinglah kami untuk melakukan amal soleh yang ikhlas, yang Engkau ridhoi. Bersihkan dan sucikan hati kami. Amin.